A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah selalu berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan kembali di Masjid Ibadur Rahman ini dalam rangka menuntut ilmu tentunya, dan kita berharap semoga apa yang kita tuntut pada siang hari ini merupakan sesuatu yang mendatangkan manfaat di hari yang kemudian insyaallah. Karena yang akan datang itu tergantung hari ini. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ayat di 14 abad yang lalu ketika beliau mengatakan bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu dimulai pada hari ini kita berbuat amal soleh yang banyak. Allah sengaja mengatakan bahwa man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iya, Allah mengatakan bahwa barang siapa beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah janjikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Dan biasanya kata thayyibah dalam bahasa Arab itu bukan sekedar, tapi thayyib lebih kepada harum, yang berkepanjangan. Ini menandakan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pada hari ini akan selalu memiliki rasa sampai dia akan datang, bukan cuma buat kita pribadi gitu loh. Makanya di Islam kan ada istilah jariyah, amal jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau anak Adam meninggal itu kan putus hubungan dengan dunia kecuali 3 perkara. 3 perkara itu salah satunya apa? Amal soleh. Di mana amal soleh ini adalah sedekah jariyah yang berkepanjangan. Makanya kalau orang berilmu tentang itu, dia akan mendapatkan kebaikan yang tentunya dijanjikan. Nah, jemaah Allah muliakan, melalui Majlis Ta'lim Al-Hijrah kita kumpul di Ma'had Al-Lazifi ini di Masjid Ibadur Rahman. Kita akan coba memanfaatkan waktu kita setelah kita berusaha untuk memberikan manfaat buat masyarakat secara umum. Karena sifat orang-orang Islam ini seperti lebah kalau Allah bilang. Jadi hinggap dimanapun tak akan pernah merusak ranting dan tempat di mana dia ada. Namun lebah mendatangkan banyak manfaat buat sekelilingnya. Iya, kita tadi ada kegiatan dengan Majlis Ta'lim Al-Hijrah bekerjasama dengan Ma'had Al-Lazifi ini mengadakan pengobatan dan pembagian sembako kepada lingkungan tempat di mana kita berada. Mudah-mudahan ini bisa mendatangkan kebaikan tanpa ada unsur ingin diangkat menjadi calon anggota legislatif. Karena lagi ngetren sekarang hari gini bantu sumbangan, kalau nggak nyalek ngapain lagi gitu kan? Nggak, kita nggak nyalek, cuma nyolek. Supaya pada tahu bahwa orang beriman itu adalah saudara buat orang beriman lainnya. Al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'dukum ba'du. Ya. Orang beriman dengan orang beriman lainnya ini
betul-betul bagikan satu bangunan. Ya, mendatangkan fungsi buat orang, mic-nya tolong. Mendatangkan fungsi buat orang beriman lainnya ini nggak perlu tunggu momen-momen tertentu gitu loh. Tapi kapan saja. Makanya ada istilah kapan lagi. Siapa yang menjamin umur kita sampai besok? Wala tadri nafsun mada taksibu godan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu besok apa yang terjadi. Nah kalau memang kita nggak tahu besok apa yang bakal terjadi, kita serahkan semua kepada Allah. Dan Allah menjanjikan tadi, apapun bentuk besok yang terjadi itu bahasa Allah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah kehidupan yang baik Allah yang punya ukuran. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua sudah punya mikdar. Jangan baik. Ini sudah jelaskan baik itu apa. Kalau baik menurut kita nggak ada selesainya. Tapi kalau baik menurut Allah insya Allah itu yang terbaik. Wa ma rabbukum bizzalamin lil 'abid. Karena Tuhan kalian itu nggak pernah berbuat zalim. Ya, cuma karena kita nggak kenal Allah, akhirnya kita merasakan banyak sekali dalam kehidupan ini yang terasa menzolimi diri kita. Ya, kita suzon aja sama Allah. Kenapa mesti begini sih Allah? Kenapa mesti begitu sih Allah? Kan harusnya gini-gini, gitu-gitu. Gitu Allah diatur sama dia. Di surat Al-Hadid ayat 20. Saya pernah bahas ayat ini di Masjid Al-Falah, tempat teman-teman Majelis Ta'lim Al-Hijrah ini mengadakan rutinitas bulanan di daerah Bambu Apus, di mana surat Al-Hadid ayat 20 ini menginformasikan tentang kehidupan di dunia yang cuma permainan di mata Allah. Allah berfirman, i'lamu. I'lamu itu perintah kita tahu dengan ilmu. Karena alimah, i'lamu berilmulah. Maknanya ketahuilah dengan ilmu. Annamal hayatud dunya la'ibun walahwan. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun. Allah yang bilang cuma permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Jadi permainan juga ada yang nggak melalaikan. Tapi tidak sedikit permainan itu mendatangkan kelalaian. Dulu orang bermain bola, bermain badminton, olahraga lah di lapangan itu nggak melalaikan karena ada waktu-waktunya. Kalau sekarang permainan itu dibikin digital. Anak-anak juga main bola, olahraga, cuma melalaikan. Karena olahraga tersebut udah jamnya bukan jam standar orang bermain. Ya, dimana standar bermain 60 menit, 90 menit. Itu pun sudah melelahkan. Tapi anak sekarang permainannya digital. Nggak berasa bisa 3-4 jam urusan main game doang. Melalaikan. Ya, melalaikan sudah. Dulu kalau orang belanja boleh-boleh saja, asal tahu belanja buat apa. Sehingga dia pergi ke sebuah pasar, membaca doa masuk pasar, kemudian bawa catatan sebelum masuk pasar, selesai belanja pulang. Cuma sekarang kan pasar digital. Orang semuanya serba online. Sehingga tak terasa fisik nggak capek, cuma itu sudah diinformasikan 14 abad yang ya, dulu orang heran mana ada permainan yang melalaikan. Lawang ada capeknya, sahabat berkuda bermain dengan permainan kuda, ada saat istirahat lelah. Bermain pedang juga begitu. Tapi kalau memang sudah bicara digital, ya beda. Akhirnya kemudahan mendatangkan kerusakan. Ya, kayak Quran dulu ditulis, diukir, disulam, kemudian dibaca. Satu Quran punya satu kampung, sekampung semua bisa hafal Quran. Satu rumah punya satu Quran, serumah bisa ngaji. Sekarang tiap orang bisa punya Quran di handphonenya, di meja makan, di rumah semua Quran. Tapi buat orang yang jago baca Quran nyaris nggak ada. Artinya kemudahan
terkadang mendatangkan kelalaian bukan kebaikan. Allah informasikan. I'lamu, kata Allah, hei berilmulah. Annamal hayatud dunya laibun walahun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan. Jadi jangan serius amat sama dunia. Sampai nyureng serius, nyari rezeki sampai ngelupain yang ngasih rezeki. Kita kan dikasih rezeki sama siapa? Allah. Kok nyari rezekinya sampai ngelupain Allah? Ajib. Jangan. Ya. Kita minta kasih sayang sama Allah. Masa proses dapat sampai melupakan Allah? Bahkan sampai nggak ada yang nggak tanggung-tanggung. Kalau aku pengen sayang ditolak, pindah kan begitu. Ini gimana sih? Orang minta objek yang bagus tapi dengan cara yang salah. Kenapa dia lupa? Allah baik, cuma nerima yang kalau ada malah meminta ke Allah yang baik dengan cara yang tidak baik, ya ini nggak bakal bisa. Kamu berilmulah, ketahuilah dengan ilmu bahwa kehidupan dunia ini permainan. Tapi bukan permainan yang positif. Ini lahun, dia ini melalaikan. Kadang nggak sedikit orang sampai lupa kalau dunia ini cuma transit, dunia cuma numpang lewat. Kalau umpama perjalanan kita ini adalah jalan tol, dunia ini cuma rest area. Karena udah lelah, udah capek, istirahat dulu lah. Dunia itu tempat istirahat. Dan kalau yang namanya rest area, jangan bongkar muat. Masih panjang perjalanan ini. Ini banyak orang terkecoh. Gara-gara rest area, turun muatan, udah kayak nyampe tempat tujuan. Ketika harus jalan lagi, repot, naikin lagi semuanya. Ya, dunia ini melalaikan. Tapi dunia ini juga selain melalaikan, punya tipu daya, daya tarik. Kenapa? Wazina. Dunia ini perhiasan. Tidak sedikit orang berdandan buat dilihat orang. Dia lupa dandanan yang dia miliki, baik itu perhiasan yang halal maupun perhiasan yang haram, semua itu adalah ciptaan Allah, di mana Allah perintahkan gunakan atau jauhkan. Cuma karena memang yang dia lihat dunia ini tempat orang kalau urusan ibadah ini penampilannya itu nggak pernah mengalahkan penampilan kondangan misalnya. Betapa banyak orang yang kalau urusan sama Allah ini nggak pernah maksimal. Ya. Sampai-sampai kalau baca Quran saja yang ditanya itu sesuatu yang harusnya nggak ditanya. Ustaz, boleh gak kita baca Quran buka aurat? Boleh gak kita baca Quran nggak pakai baju? Ini pertanyaan yang konyol gitu loh. Memang nggak ada syariat baca Quran pakai baju, cuma itu kan kalamullah. Kalamullah itu kan ucapan Allah. Kamu nih kayak ngobrol sama Allah baca Quran, ngobrol telanjang gimana coba? Aneh kalau ditanya tuh aneh gitu loh. Ya aneh, tapi memang itu yang ditanya. Itu masalahnya di situ. Kok kita nggak pakai rasa? Berdialog dengan Tuhan tanpa adab dan akhlak. Untuk sama manusia kita maksimal. Mana berani kita ngomong sama Pak Lurah telanjang. Telanjang bro, gue mau ketemu lurah. Kagak turun aja be. Ya. Subhanallah. Kenapa sama Allah kita kayak begitu? Kita contoh simpel kok. Anda mencari rezeki, tapi melupakan yang ngasih rezeki, aneh aja. Kalau memang Anda kenal Allah, minta rezeki sama Allah, bahkan Nabi mengatakan, wa inna Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah ajmilu fi talab. Kan yang baik-baik pasti kamu minta. Semua yang baik itu di sisi Allah. Tidak mungkin yang ada di sisi Allah yang baik yang kamu minta itu kecuali dengan mentaati Allah. Karenanya kalau bahasa mentaati Allah ini tentu taat dan patuh dengan cara mengiyakan yang Rasul syariatkan. Itu patuh namanya. Ya. Orang yang patuh kepada Allah itu telah menegakkan hakikat Islam itu sendiri. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Karena Islam yang kau berada di atas itu bermakna ketundukan dan kepatuhan kepada Allah.
dengan kepatuhan kepada Allah. Anak kecil di zaman tabi'in dulu ditanya, kalian tahu gak arti syukur? Jawaban mereka apa? Ketika kita nggak mengkhianati Tuhan itu syukur. Kalau kita kan cuma cabang syukur, tahu gak syukur? Syukur itu ya pokoknya dapat rezeki sedekah, sesimpel itu. Kalau orang dulu itu yang itu apa? Ketika kita mentaati Allah, itulah bukti syukur. Akad yang telah kita buat sama Allah dulu di alam ruh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb yang menciptakan kalian? Kita akan syahidna, kami bersaksi betul. Kalau syukurmu apa? Kamu ini di bawah pantauan Tuhan loh. Dunia ini dilihat sama Allah dari atas langit sana. Bahkan Allah sengaja mengatakan, "A'amintum man fis sama' ayursilukum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir." Kamu mau merasa aman sama Allah yang di langit? Heran, kerjaan cuma pura-pura doang depan orang. Jangan. Allah itu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mata yang berkhianat. Sama orang kita bisa pura-pura, sama Allah nggak bisa. Allah tahu hati yang berbisik, hati-hati. Ya, ini dunia banyak jebakan Batman-nya ini. Ya, kadang-kadang kita terjebak dalam kepura-puraan yang sudah membudaya. Pura-pura baik, pura-pura soleh, ya, pura-pura ngumpulin dana, pura-pura bantu orang, modal hijrah pengen masuk surga. Ntar dulu. Betul memang prosesnya hijrah, tapi sudah taubat belum? Ada proses. Jangan modal hijrah bikin event nipu orang, hati-hati. Hari gini banyak modal akhi, ukhti, jazakillah, jazakallah gitu. Jebakan Batman yang dibikin sono sini, hati-hati nih. Akhirnya apa? Penampilan kita merusak agama kita yang ada. Orang-orang buta pandangan tentang syariat itu kan melihat casing. Ini laporannya banyak betul ke kita nih. Ini gimana sih Ustaz? Antum kenal gak dengan dia? Dia udah ngaji, dia udah gini. La haula wala quwata illa. Hati-hati ya. Ini agama ini menjelaskan kepada kita kalau target surga yang kita inginkan, kata Nabi, huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan segala hal yang kamu nggak suka. Jadi masuk surga nggak segampang yang kita pengen. Modal hijrah, kemudian masukin anak ke pondok, hafal Quran, deh tinggal surganya. Astagfirullahaladzim. Ya. Bukan begitu bahasa agama, bukan. Ini Quran cuma pandangan lisan kalau begitu, nggak masuk ke hati. Fungsi Quran sebagai hudan petunjuk bukan cuma pindahan tulisan ke otak. Dari yang dibaca pindah ke otak, bukan. Banyak orang pintar yang bisa hafal Quran, tapi tidak banyak orang yang bisa menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam hatinya. Ya. Maka ketika Nabi ditanya tentang perempuan soleha, yang paling soleh, kata Nabi, yang kamu kalau ngelihat dia itu kamu senang karena senyum di wajahnya. Jadi bukan hafalannya, tapi senyum di wajahnya. Namun senyum karena ilmu, bukan cuma sekedar senyum gitu loh. Nabi keumuman dalil mengatakan, siapa laki-laki yang baik? Khiyarukum linisaikum. Ahsanuhum khulqan, sebaik-baik akhlak secara umum. Nabi nggak mendetailkan laki-laki yang baik itu yang suka sholat di belakang imam. Laki-laki yang baik itu yang hafalan Qurannya banyak. Enggak. Laki-laki yang baik itu yang sedekahnya bikin begah orang miskin sampai udah banyak banget gitu loh. Tapi kalau yang baik itu ahsanuhum khulqan, yang akhlaknya paling baik. Nah, Islam itu pengen setiap ritual kebaikan yang kita lakukan ini betul tidak mendatangkan kebaikan, paling tidak buat diri, baru buat orang lain. Karena kalau tidak, ayat ini masuk. Ketahuilah dengan ilmu, dunia di mana kau berada di atasnya laibun, cuma permainan. Walahun, sia-sia, melalaikan kamu. Waktumu nggak kembali, pagi kita kumpul, siang kita kajian, sore mendatangi kita. Nggak balik yang tadi pagi. Lantar ji'al ayyamul lati madat, harimu tidak kembali. Masya Allah.
Kalau dia berilmu tentang ini, maka perkataan Abdullah bin Umar yang dipegang. Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir. Di sore hari kau punya kesempatan berbuat baik, enggak kau tunggu pagi. Di pagi pun kau bisa berbuat baik, kau tidak tunggu sore. Kapan lagi? Ayo. Emang ada yang jamin umur sampai besok? Kita lagi kesian ngeliat orang tua dituntun tadi. Lagi nih, dia duluan. Ya kan kematian haknya Allah, nggak bisa atur Tuhan ya. Rezeki maut jodoh urusan Tuhan. Makanya Allah bilang i'lamu, berilmu. Bukan isma'u, i'lamu, berilmu. Karena kalau nggak berilmu kamu nggak yakin dengan ini. Dunia ini cuma permainan, jangan serius-serius amat. Kamu ngejabat juga ada waktunya, cuma 5 tahun paling. Atau kerja pensiun 55. Kalau mau dini 50 tahun udah bisa. Dan tinggal sisanya kamu setelah itu kamu siapa dan bagaimana. Ya udah kayak permainan, cuma copot pasang. Ya lah mau berilmu lah. Kalau tidak kamu terjebak nanti. Watafakhur di sini bermegah-megah. Jadi dunia ini kayak apa ya? Kayak showroom lah. Dunia ini kayak apa? Tempat sampel untuk mempertontonkan apa yang kita punya. Ya sebenarnya kalau kita mempertontonkan kebaikan dalam rangka dicontoh boleh. Atau mengingatkan di tempat tersebut larangan supaya jangan dilakukan boleh. Tapi kalau pada akhirnya kita terjebak dalam pujian yang orang pujikan kepada kita, ini bahaya. Dulu ada sahabat yang menyaksikan ada orang-orang Arab yang datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang Rasul dengan mengatakan, Sayyid, kamu itu penghulu ya Rasul. Kata Nabi, jangan, Sayyid itu Allah. Kalau diterjemahkan istilah Sayyid itu penghulu dari segalanya. Ya, walaupun ulama yang membolehkan kita mengatakan Sayyidina, cuma Nabinya mengatakan Sayyid itu Allah. Tapi cuma nggak pengen dipuji oleh orang seakan-akan selevel dengan Tuhan, Nabi nggak mau. Ya, makanya kita kalau muji orang juga jangan terlalu, jangan lebay, jangan berlebihan. Puji boleh, ya Allah, masya Allah, alhamdulillah ya. Di antara sekian banyak murid kamu yang paling bagus nilainya. Semoga jadi yang terbaik selalu nak ya. Boleh. Nggak usah serius, nggak ada lagi di dunia cuma kamu yang pintar. Ya nggak gitu juga kali ya. Jangan lebay ya. Nanti malah nggak bagus karena kepandaian dia cuma titipan. Takutnya pujian yang berlebihan ini membuat dia lalai, dia lupa sampai akhirnya dia nggak bisa mengulang. Ya hati-hati nih orang yang merasa pinter di tengah-tengah orang yang bodoh, jangan terwarnai dengan pujian. Ya, karena nggak sedikit orang-orang yang pinter dipuji, ilmunya nggak bermanfaat. Akhirnya nggak berilmu geleng pala. Yang berilmu begini gitu ya. Kenapa? Karena gede dengan pujian. Watafakhur, dia bermegah-megah. Watafakhurum bainakum, dan bermegah-megah itu bainakum di antara kalian. Karena biasanya orang bermegah-megah itu ke orang yang dia kenal. Watafakhurun bainakum, bermegah-megah di antara kalian. Orang bermegah-megah ke orang lain gak berani. Ya kayak orang-orang kaya yang sukses, ya dia gak berani bermegah-megah karena dia tahu resikonya orang pajak. Tapi kalau orang-orang yang OKB, orang kaya baru, sengaja di showcasein semua gitu loh. Di videoin, dimasukin ke IG, ke YouTube, biar orang tahu kegiatan dia. Ini orang GM, orang jahil murokab, orang bodoh gitu. Justru orang-orang yang sukses itu kalau perlu orang nggak ada yang tahu. Dulu Utsman bin Affan ketika dipuji, beliau mengatakan, andai aku bisa memberikan jeda antara sholat dengan pujian tersebut, aku pengen ketika menanti waktu sholat, aku cuma debu yang bisa tertiup angin. Dia lawang dunia cuma titipan, kan tester Tuhan dunia ini. Apa yang mau disombongin sih? Ente ini cuma lagi diberikan ujian oleh Allah. Ya ada peran yang mesti diperankan sama kamu di dunia ini.
Dan peran tersebut nggak forever, karena semua yang kamu punya tuh punya Tuhan. Sifatnya titipan, duitmu duit Tuhan, sehatmu sehat Tuhan, semua ragamu itu milik Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini jangan diterjemahkan cuma uang materi, pakai dengan yang Allah titipkan untuk urusan akhirat. Yang dititipin image cuma uang. Makanya duit itu pakai buat urusan akhirat, bukan cuma uang. Allah nggak nitipin uang. Uang ada belakangan ini, dulu zaman Nabi nggak ada uang. Apalagi zaman sebelum-sebelum yang ada barter. Tapi lebih kepada apa yang Allah titipkan? Semua. Matamu itu titipan, telingamu itu titipan. Mata telingamu itu mewarnai hati. Hatimu itu titipan. Tanganmu titipan, kakimu titipan. Allah titipkan mata pakai buat akhirat, lihat yang baik-baik. Kuping buat akhirat, dengar yang baik-baik. Nanti hatimu baik. Kalau hatimu sudah baik, udah gak usah khawatir. Hati ini sentral. Semua anggota tubuh berkata kepada hati, wahai hati, kami tergantung kamu. Tangan otomatis menyentuh yang baik, kaki melangkah kepada yang baik. Iya, itu yang betul. Tapi Allah bilang, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupain dunia. Ngaji mulu ya jangan juga begitu. Perlu kita lihat nih, ada apa ini yang mesti kita manfaatin. Karena kan mata ini memang fungsinya untuk melihat, lihat dunia. Jangan cuma belajar, habis belajar kira-kira ilmu ini bermanfaat gak ketika kita melihat objek untuk dibantu. Kayak tadi itu ya. Kita ngaji, warawiri, touring, keliling di mana muter-muter ya. Ini manfaat buat Indonesia apa? Yang gak usah yang gede-gede dah. Paling gak lingkungan kita. Tadi Majelis Taklim Al-Hijrah bersama Al-Azifi berusaha untuk mempertontonkan ya buat diri kami semua panitia, tanpa perlu mereka tahu siapa kita, bahwa kita ini bermanfaat buat masyarakat di sekeliling itu. Ini setelah kita mencari rezeki buat keluarga, buat bangun tempat atau buat urusan pribadi, tapi kita tahu bahwa memang kadang-kadang rezeki orang melalui kita. Ya, kita buatkan kemasan-kemasan tertentu untuk seperti itu. Apalagi sekarang nih, saya sedikit kasih bocoran nih, masyarakat sini kan nih asalnya para petani nih. Semuanya petani. Cuma karena ini menjadi pedagang. Ya, pedagangnya itu bukan dagang barang-barang tertentu, tanah didagangin. Jadi akhirnya petani nggak ada yang dipacul. Tanah yang subur dipelur, tanah yang subur dicor di aspal jadi perumahan. Sekarang Pak Tani ini nyaris nggak ada tanah yang dipacul. Kan tadi ketika ada pengobatan ada salah satu orang berbisik, Ustadz demi Allah Ustadz, kalau Ustadz ke bawah dikit ada masyarakat di sini yang nyaris udah nggak pernah ngelihat batang singkong. Segitunya Ustadz. Allahu Akbar. Lah gimana ini ke depannya kalau sekarangnya sudah begitu? Makanya kalau bisa kita berpikir maju ke depan, ya mereka ini ada untuk kita bisa berpahala gitu loh. Kenapa kita nggak buatkan mereka pabrik-pabrik kecil seperti pengolahan hasil bumi? Buatkan mereka seperti singkong yang banyak terbuang di kebun. Karena yang mereka tahu tanam singkong panen 5 ton. 2 ton layak jual, 3 ton layak makan gak layak jual. Yang 3 ton disia-siain dibuang. Kita bisa kelola bikin keripik atau apa yang buat mereka kembali gitu loh. Sehingga berputarlah kemaslahatan pada mereka. Petani itu bukan butuh sembako yang dikasih, mereka yang tanam sembako. Mereka butuh jadi bagian sebuah rantai kehidupan negeri. Yang mereka butuhkan tuh pupuk. Yang mereka butuhkan tuh bibit. Setelah ditanam numbuh nanti buah pun dipetik, yang mereka butuhkan itu betul-betul alokasi penjualan. Buatkan koperasi, jadilah tengkulak yang syar'i, bantu mereka. Bukan diajar bodoh gitu loh. Ayo respon, ini kesempatan jariah buat kita. Gak usah bawa-bawa partai, tapi gitu loh. Ya, gak usah bawa-bawa misi agar ditusuk nanti jadi anggota caleg, gak usah. Itu sih sense of belonging ya, kepedulian kita sebagai manusia. Karena kita berpikir kalau Allah wafatkan kita nanti, kira-kira ada gak yang terbawa ke lubang kubur? Sedekah yang berkepanjangan. Ya salah satunya itu. Bukan nggak boleh kita ngasih sembako, boleh-boleh aja. Cuma kan lepas kena, diambil langsung habis.
Tapi kalau diputarkan, dialokasikan, mereka dikaryakan, lebih bermanfaat. Ayo teman-teman jangan merasa lelah. Negeri kita ini membuat kita semangat, bukan membuat kita down. Jadi orang yang betul-betul tahu, bukan cuma tafakhur bainakum. Buat sombong-sombongan, apa yang mau disombongin? Ya. Jabatan itu bukan sesuatu yang wah. Jabatan itu amanat. Kalau di negeri Arab, jabatan itu lambang pembantu. Makanya raja dibilang khodim, pembantu. Khodim haramain, pembantunya dua negeri haram itu. Kita menjabat ini kita kayak lagi jadi pembantu. Orang yang ngangkat kita ini berharap sekali kita bermanfaat buat mereka melayani. Ya. Maka kalau orang yang berilmu, dia akan memberikan pelayanan yang terbaik agar didoakan sama orang yang dilayani. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum, kata Nabi. Nanti kamu nggak berasa deh. Kamu tuh tertolong karena doa orang yang kamu tolong. Ya. Justru orang-orang Islam tuh berpikir bagaimana mendatangkan manfaat. Karena bukan cuma sekedar mengambil manfaat. Kalau dia memberikan manfaat, yang mendapatkan manfaat itu berterima kasih. Doa mereka itu yang Nabi bilang tadi. Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Bukankah kalian tertolong? Kalian dapat rezeki karena orang lemah yang kalian itu buat orang beriman lainnya harus bermanfaat. Ya kalau hidup cuma nungguin sore, muda cuma nungguin tua, lah ngapain hidup? Gak ada manfaatnya sama sekali. Justru khairun nas anfa'uhum linnas. Justru sebaik-baik manusia itu yang paling mendatangkan manfaat. Dan karena manfaat yang banyak yang dia berikan, maka berputarlah lantai kehidupan, di mana Allah mengatakan, Nabi pun mensabdakan kepada kita, anfik unfik alaik. Kamu infakkan yang kamu punya, Allah infakkan kamu nanti. Kamu nggak punya harta, ya nggak apa-apa. Punya tenaga, punya. Ya tenaga sih nggak sekuat anak muda udah tua, tapi punya ide kan, ide. Atau kalau memang nggak ada orang yang bisa kamu berbuat baik, paling nggak buat keluargamu deh. Karena agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Karena mereka tahu sekali waktu ini singkat. Nah, dulu kondisi yang kita alami sekarang ini, di zaman itu juga mereka merasakan seperti yang kita rasakan, cuma beda masa, beda keadaan. Kita merasakan hidup paceklik, zaman dulu ya ada paceklik. Kita merasakan terzolimi oleh keadaan, dulu juga begitu. Atau kita nggak bisa berkata-kata dengan keputusan orang-orang atas, pimpinan yang ada, orang dulu juga merasakan. Orang dulu juga merasakan. Ya, Masya Allah. Yang mereka rasakan dulu, sekarang juga kita rasakan. Cuma suasananya dan keadaannya berbeda. Tapi rumus yang ditawarkan tidak beda. Karena hudan sejak 4 abad yang lalu Quran. Hudan linnas wa bainati minal hudawal furqan. Ini Quran petunjuk buat manusia. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Mau kapanpun dimanapun tolong jangan jauh dari Quran. Nah, kondisi sahabat dulu mencontohkan kepada kita. Supaya bisa memanfaatkan momentum yang ada di yang mereka berada di atasnya ini. Mereka menanamkan beberapa hal. Hal yang pertama, mereka tekankan dalam pendidikan diri dan keluarga mereka. Karena kan agama ini pada akhirnya kan ku anfusakum wa ahlikum naro, diri dan keluarga gitu ya.
Nah, mereka ini berusaha untuk mengembalikan itu. Ya, ini dengan cara bagaimana mengenalkan Allah pada diri mereka dan keluarga mereka. Karena tadi kalau kita nih nggak kenal Allah, baik diri kita maupun keluarga kita, nggak nutup kemungkinan kita nyari rezeki melupakan yang ngasih rezeki. Karena nggak kenal Allah. Akhirnya banyak orang kerja tapi nggak sholat. Perintah untuk bisa menunaikan akad-akad yang dibuat. Cuma karena dia nggak kenal Allah, dia cuma menjanjikan sebuah janji manis tanpa bukti. Yang pada akhirnya ketika akad dituntut, hilanglah kemuliaan tuntutan tersebut. Sifat munafik yang akhirnya mereka pertontonkan. Idza tumina khana, wa idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa. Sifat munafik. Orang-orang munafik itu idza tumina khana. Kalau diamanatkan, dipercaya, khana, pasti berkhianat. Tapi dia Islam, Tat, udah ngaji loh, Tat. Kita nih udah bikin akad mateng, Tat, hitam atas putih. Yang putih kertas, hitamnya tinta, kan gitu. Oh, materainya bererot, Ustaz. Lihat, tiap tanda tangan ada materai. Tapi tetap aja selalu ada celah untuk menghilangkan akad tersebut. Hilanglah ayat yang diperintahkan wa'ufu bil uqud tadi. Hilang sudah. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikannya sama sekali. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, makanya usaha mereka yang pertama, mereka berusaha untuk mengenal Allah. Nah, dalam mengenal Allah ini tentunya di situ dia mencintai Allah, takut kepada Allah saat sepi maupun di tengah keramaian karena dia kenal Allah. Maka seberat apapun ujian yang dia hadapi nanti, dia tidak pernah melupakan Allah. Ya, orang lihat orang buka usaha maju, tapi memang nih yang buka usaha ini ngikutin takdir aja lah. Ya wallahu alam bisawab, kalau dibilang pinter sih enggak. Cuma yang dia buat itu pas. Memang yang dibutuhkan dan rasanya enak. Udah gitu orangnya polos. Di masyarakat yang memang senang dengan keberadaan dia. Maju. Misalkan buka gorengan, buka rumah makan gitu ya. Sehingga ada pengusaha yang melihat prospek di usaha orang ini. Disamperin, Pak, antum kenapa nggak ngembangin sayap usaha sih? Ini kalau bisa dikembangkan nih rasa masakan yang antum masak ini, Masya Allah. Susah nyari di pojokan bumi mana yang kayak begini rasanya nih. Terus juga tinggal di manage aja sih. Ini bisa berkembang nih. Paling nggak jual saham atau buka franchise lah. Kata orang ini dengan polos, pengen lah. Cuma kan ini saya lagi adaptasi nih. Lagi diuji sama Allah. Uji gimana? Ya kan kita berusaha berhusnuzon, kita orang baik. Ya saya lagi diuji, rezeki gampang melalui usaha ini. Makanya ini saya lagi, ya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah nih. Soalnya dulu waktu belum buka usaha ini, sholat duha saya rutin. Aku terlalu mencintai Allah, sehingga kalau nggak ada hubungan sama Allah kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Kebayang, ini baru satu usaha, situ ngajak franchise, buka cabang. Sementara saya nggak ngerti manajemen. Akhirnya masbuk mulu, bukan cuma duha yang hilang. Begitu bahasanya. Karena yang dia tahu hidup ini ya usaha untuk selalu dekat sama Allah. Nah kalau orang sekarang nggak berpikir begitu, bahkan ujungnya minta dispensasi Tuhan. Sekarang kok jarang ke masjid? Gue sibuk sekarang. Dulu waktu kita sering ketemu di masjid itu gue lagi nganggur. Gitu katanya. Kan gue udah sibuk. Jangan kata takmir Tuhan aja paham. Itu posisinya begitu. Ya, dan banyak ikhwan banyak sekali yang kayak begitu. Karena hijrahnya dengan niat kaleng-kaleng tadi, cuma urusan gara-gara dunia. Akhirnya disibukkan dengan dunia. Hati-hati loh,
luka yang kedua tuh lebih susah untuk disembuhkan loh. Karena kalau orang punya masa lalu yang buruk, kemudian bertobat, itu berat tapi lebih ringan ketimbang dia terperosok dalam futur kemudian bertobat. Lebih berat. Ya, karena sudah mengalami futur. Boring dengan agama, lelah dengan agama. Ya. Makanya dia berusaha untuk menegaskan ini. Bagaimana caranya takut dengan ancaman Tuhan. Dia kenal Allah. Allah di surat At-Tur ayat 7 Allah mengatakan, Inna adzaba rabbika la. Karena azab Allah ini pasti, enggak di dunia ya di akhirat. Tapi itu buktinya banyak yang enggak diazab. Yahudi itu di Palestina, kita udah doain tiap hari pakai kunut nazilah, enggak hancur-hancur. Lo juga para koruptor sekarang malah nyalek. Saya bingung, enggak usah bingung, makanya dalaman dikit. Innama yuakhirukum liyaumin tashkhasu fihil absar. Kamu jangan merasa Allah ini enggak peduli dengan kezaliman yang ada. Itu orang tua emang enggak doain anaknya. Bangor banget kayak biang setan tuh anak. Ini ibu enggak doain lakinya mafia. Ini lelaki soleh diuji sama bini sama perempuan, apa dia enggak doain? Jangan suka suuzon, berbusa mulut dia untuk berdoa. Coba karena memang ujiannya di situ ya kita kan milih takdir, betul? Apa kita cibir karena kebodohan suami istri, anak saling bunuh? Siapa suami istri itu? Adam dan Hawa. Ya nggak bisa gitu. Emang ujiannya di situ. Apa kita mau cibir? Nih Asia ini memang nggak bisa jadi baju buat suaminya. Siapa suaminya? Firaun. Emang ujian itu. Oh, ini Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Lut pegel sama pasangan sama bini. Emang dia pada gak bisa milih bini. Enggak gitu bahasanya. Itu ujian. Tapi lihat bagaimana Adam dan Hawa menyikapi ujian. Bahkan Adam berkata, Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia enggak menyalahkan Tuhan. Diuji sama anak, diuji sama keadaan terpisah dalam kehidupan. Adam hanya mengatakan, Rabbana, duhai Tuhan kami yang menciptakan kami dengan proses. Zolamna anfusana, kami telah berbuat zolim. Karena dia tahu Tuhannya enggak punya nama azolim. Tuhan enggak pernah zolim. Ketika dia merasakan anak saling bunuh, bahkan gesekan di telinganya, istri pun mengajak dia keluar dari surga dengan menyentuh buah khuldi. Zolamna anfusana. Ini begini karena kezoliman kami nih Allah. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, kami rugi ya Tuhan. Kami udah salah, terjebak. Mereka berusaha untuk mengenal Allah dengan cara yang benar. Mereka nggak pengen terjebak dalam kesalahan. Karena di surat Al-Baqarah ayat 284 itu ya, Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Allah cuma ngingetin, makanya di Quran kalau cuma dihafal doang, nggak dalam selayang pandang nih ayat. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menyatakan apa yang ada dalam hati kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah pasti memperhitungkan bagi kalian. Perhitungannya apa? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin. Semua ada perhitungannya. Jangan merasa aman. Ini kita semua lagi sedang kerja nih. Ya, skenario Allah yang pegang. Masing-masing sudah punya peran. Dan jangan merasa
ini tontonan ini akan panjang urusan sampai akhirat. Bahkan apa yang kau buat di dunia ini akan kau dapatkan balasan di akhirat nanti. Kebayang kan? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Kalau seandainya kalian nyatakan apa yang dalam hati kalian atau mungkin kalian sembunyikan, buat Allah nggak ngaruh. Ngomong atau diumpetin, Allah tahu. Jangan suka merasa aman dari Allah. Punya niat nggak baik, ya nimbrung kayak maling sendal, ikut sholat. Aman, gak ada yang tahu gitu. Pulang nuker sendal. Allah Maha tahu. Jangan suka merasa aman. Ya. Jangan kayak iblis yang nyelip di antara malaikat, pengen dibilang malaikat, tetap akan kelihatan mana iblis mana malaikat. Ketika Allah perintahkan pada para malaikat, usjudu li Adam, fasajadu illa iblis, dipertontonkan pada akhirnya. Kita nggak bisa pura-pura, apalagi sama Allah jangan pura-pura. Orang bisa kita bohongin, Allah Maha mengetahui. Nanti pada akhirnya Allah yang bakal memisahkan. Kalau pengen jadi air, ya kompak jadi air. Jangan kamu air, jangan dia air, kamu minyak. Akan terpisah, nggak mungkin bisa bersatu. Cuma masalah waktu. Sekarang bisa pura-pura, seakan-akan bersatu, tetap beda. Salurannya di perut aja beda, mana minyak, mana air. Ya, Masya Allah. Ini ditekankan sekali ini. Kemudian yang kedua, mereka itu berusaha untuk menyikapi kehidupan dunia ini dengan cara mereka berusaha untuk menanamkan cinta dalam diri mereka dan keluarga mereka, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti apa yang beliau sampaikan. Istilahnya apa ya? Belajar mendalami sunnah supaya tahu bid'ah. Karena orang kalau nggak ngedalamin sunnah akan terkecoh dengan bid'ah. Bahkan tidak sedikit bid'ah diiklankan, dianggap sebagai sunnah. Banyak ya sekarang ya, bid'ah dibikin spanduk, ngajak orang berbuat bid'ah. Udah gitu pakai penekanan, semoga dengan acara bid'ah ini Allah akan muliakan kita, amin. Banyak gak gitu? Banyak. Kenapa? Karena nggak tahu sunnah. Yang bahayanya ketika sunnah mengkritisi bid'ah dimusuhin hari gini. Ini orang yang kaleng-kaleng mah dibikin bingung dah. Aduh, ana jadi bingung nih Ustaz. Karena gimana ya? Ya ana aja yang baru belajar tahu Ustaz, ini Nabi nggak ajarin. Allah nggak perintahkan, sahabat juga nggak melakukan. Coba kalau kita ngomong apa jadi dimusuhin ya? Bocah ngapa ya? Kan begitu. Kita ngomong gak didengerin, kita nyampein malah dimusuhin. Ini pada gak rela saya masuk surga apa gimana sih, kan begitu kan istilahnya ya. Hari gini ini terjadi. Apa kita mau sama dengan kejadian tersebut? Ya gak pengen lah. Ya gak pengen. Nih kayak wadah MBI teman-teman Baker lagi banyak nih. Ini yang gila jabatan banyak. Banyak di MBI gila jabatan banyak. Udah dibilang MBI bukan ormas. MBI ini bukan keinginan tapi kebutuhan para baker. Baker tuh punya jiwa pengen dengan para baker ini belajar, merasakan nikmat indahnya touring, nikmatnya kajian. Cuma orang-orang yang punya maksud ini, kekeran jabatan nih, paling nggak punya followers gitu. Oh kalau anak gini, anak gitu, anak gini, diatur sampai lupa. Kalau MBI ini cuma wadah, bukan klub, bukan geng motor. Bangga, ini kebutuhan bukan keinginan. Dan sampai kapanpun MBI nggak bisa hilang di hati para baker yang ada di Indonesia. Itu prinsip. Kenapa? Karena mereka butuh wadah buat belajar. Orang-orang yang tahu bahwa agama ini Allah syariatkan melalui Nabi Muhammad, dia akan mengikat diri dengan Muhammad. Kalau bisa mengatasnamakan cinta Muhammad, cinta Rasul. Tapi kan konsekuensi cinta dalam Islam ini apa? Ketika mentaati perintah Rasul, menjauhi larangan Rasul, percaya dengan yang Rasul kabarkan walaupun sifatnya gaib, dan tidak beribadah kecuali mencontoh Rasul. Itu cinta Rasul. Karena kalau prakteknya nanti kita melakukan yang Rasul nggak lakukan, Imam Malik yang ngomong. Sini cuma yayasan doang, yayasan Imam Malik. Cuma Imam Malik yang ngomong dulu
dulu Imam Malik yang ngomong. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Serem itu artinya. Artinya apa? Wallahu alam. Ini kita masalahnya di situ. Sering ngomong Arab cuma wallahu alam ujung-ujungnya. Man ibtada'a fil Islam bid'ah, barang siapa membuat sesuatu bid'ah dalam Islam, yaraha hasanah, yara dia melihat hasanah baik, dia menganggap ada bid'ah yang hasanah yang baik. Nah, Imam Malik yang ngomong, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Coba. Tapi dia enjoy dengan bahasanya masing-masing. Iya sih, memang Allah nggak nyuruh, Allah nggak perintahin, juga nggak nyontoin. Emang, gue juga tahu. Cuma cakep nih, gitu. Coba bagus nih. Salahnya di mana? Gitu loh. Kita disuruh bilang salah. Salahnya di mana? Salahnya Allah nggak nyuruh, Nabi nggak nyontoin. Salahnya di situ, Bray, kan begitu. Salahnya di situ, sis. Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, itu salahnya di situ. Ini ibadah, bukan handmade. Ibadah itu syariat. Allah sendiri mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Itu takdir, qadha. Kamu tuh tercipta, takdir kamu itu alla ta'budu illa iyyahu. Jangan sampai kamu nggak menyembah, hanya Allah saja yang kau sembah. Jangan yang lain, itu takdir. Sampai ditutup di ujung hayat Nabi Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Itu syariat. Sampai Allah yang ngomong Muhammad, sampein sama umatmu. Al-yawm pakai al-yawm bukan yaumun, al-yawm. Antum yang sudah belajar bahasa Arab harus tahu nih. Kalau huruf kata dalam bahasa Arab pakai alif dan lam, jelas keberadaannya. Kitabun, buku. Yaumun, hari. Al-yawm, hari apa ini? Al-yawm akmaltu lakum, hari haji wada. 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, ya, ketika wukuf. Akmaltu lakum dinakum, kusempurnakan bagimu agama. Allah bilang, Muhammad, agama udah sempurna. Jangan sampai ada yang nambah, jangan ada yang ngurangin. Jangan ada komplain di antara kita. Kata Allah gitu ya. Karena sudah sempurna. Akmaltu lakum dinakum. Karena sekali saja kau melenceng dengan menambah atau mengurangi, maju surat An-Nisa ayat 115. Nuwallihi ma tawalla, kan ku palingkan sejauh mungkin. Itu yang bakal terjadi. Apalagi membuat yang baru. Imam Malik makanya berani mengatakan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Ini orang telah mengeklaim Nabi Muhammad mengkhianati rasulnya. Ya, gue juga tahu Nabi belum nyontoin. Cuman kata guruku bagus ini. Makanya gue sih feeling gue nih emang Nabi belum sempet aja. Nabi belum sempet pilih. Bayang nggak agama pakai feeling gitu loh. Seakan-akan Nabi nggak sempurna. Padahal beliau mengatakan hal balagtum, sudahkah aku sampaikan? Sudah, sahabat menyaksikan. Di akhir hayat beliau katakan seperti itu. Sahabat penekanannya kepada diri dan keluarganya ini suruh kenal Rasul dengan betul-betul. Jangan sampai nggak kenal Rasul. Karena gimana kita mau mendapatkan kebaikan dalam beragama kalau nggak beragama seperti agama beliau. Yang ketiga ini membangun keyakinan dalam diri dan keluarga. Para sahabat, kita contoh mereka lah. Ada kajian rutin begini kita bikin setiap Kemis ba'da maghrib di sini, ya, tentang meneladani kekasih Allah. Kita bahas masalah kayak beginian. Karena kita mau mencontoh kekasih Allah dulu nih salafus soleh. Kita cuma salafi, pengikut mereka, betul? Ya contohnya yang betul. Contohnya sahabat. Sahabat ini juga ujiannya sama kita manusia mirip. I'lamu tadi, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, dan seterusnya.
Mereka juga merasakan itu, bukan tidak. Karena ayat ini turun duluan mereka dengar. Sekarang kita cuma lanjutin, tertulis dalam Al-Quran ini ayat kita baca. Mereka juga diuji dengan dunia. Makanya mereka berusaha untuk membangun keyakinan yang benar terkait hal-hal gaib dan negeri akhirat. Mereka berusaha untuk membangun kehidupan secara penuh, pendidikan untuk membangun keyakinan yang benar terkait hal yang gaib dan akhirat. Karena gini, hari gini kalau boleh kita jujur, kan akhirat itu kan gaib. Ya, ini berkaitan sama iman ini. Iman kepada hari akhir itu. Kita disuruh minta sorga, sorga yang kita nggak pernah lihat. Ya Allah, masuk aku ke sorga, ya Allah, pengen masuk sorga. Kata yang sebelah, emang udah tahu sorga? Belum, lo minta. Kan mesti ada alasan kan? Ya emang belum, cuma kan kekasih Allah yang ngomong, sorga itu malah ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar al kulli qalbin bashar. Sorga itu mata belum melihat. Sebut satu keindahan di dunia, mata belum melihat, sorga lebih indah. Karena Nabi yang ngomong, aku nggak ada komplain. Ya, aku cuma pengen akhirat. Ya, aku dengar kabar tentang bidadari sorga, tapi aku bahagia ketika aku tahu kalau seandainya di sorga itu ya dipertontonkan kebaikan. Orang tahu, ya, oh perempuan soleha itu yang bakal mimpin bidadari sorga. Oke deh, taruh kata bidadari cakep, gue bakal lebih cakep. Yang bikin cakep itu kesolehan agama. Ya. Bilal aja yang hitam, cahaya putih yang berkilat di surga itu. Masya Allah. Jadi amal soleh di dunia ini memaksimalkan. Oh iya, kita di dunia ini ya cuma sekedar, justru akhirat lebih utama ketimbang dunia. Bahkan dikatakan kenikmatan dunia ini kayak jari yang dimasukkan ke air samudra lautan yang luas. Diangkat cuma setetes dari ujung jari. Itulah kenikmatan dunia yang setetes yang kita berebut. Laut yang luas itu akhirat. Oh enggak. Kalau perlu enggak saya hayalin dunia, yang saya hayalin akhirat. Jadi kalau saya perlu menaklukkan dunia buat akhirat, bukan buat dunia. Enggak tafakhur bainakum. Tidak untuk bermegah-megah, tidak untuk sombong-sombongan, tidak. Karena buat apa juga saya sombong sama saudara saya, sama teman saya, buat apa? Enggak ada manfaatnya juga. Wa takasur fil amwali wal aulad. Bangga dengan jumlah bilangan harta dan anak, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Nabi cuma kasih bocoran, bukan jumlah anak yang banyaknya. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Mau banyak mau dikit, itu anak memperbanyak umatku gak di akhirat nanti. Kalau banyak hilang manfaat buat apa? Ya syukur kalau banyak bagus, cakep. Tinggal penerapan pendidikan kan. Kita kan berharap banyak itu kan batu akik, batu permata. Kalau banyak batu split teman-teman molen, dicor. Gak ada kebaikannya sama sekali. Membangun keyakinan yang benar terkait hal-hal gaib akan negeri akhirat. Jadi diingetin banget, ayo sholat, nggak sholat masuk neraka. Kamu berbuat baik nak, jaminannya surga. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduwas samawat uiddat lil muttaqin. Syariatnya kan begitu. Wasari'u, cepat ila maghfiratin min rabbikum, yakni minta ampunan sama Rabb yang menciptakan kalian. Wa jannatin arduwas samawat uiddat lil muttaqin, yang dijamin sorga buat orang yang diterima taubatnya tadi. Sorga seluas langit dan bumi. Allah yang bilang sorga ini arduwas samawati wal ard, luasnya sorga itu seluas langit dan bumi. Bumi aja udah lega, apalagi ditambah langit lega, bumi lega. Masa kita nggak punya satu kapling? Udah dapat bocoran kan sorga lega, dapetan. Seluas apa? Katanya seluas langit dan bumi. Punya kapling nggak lu sono? Belum. Nah itu masalahnya. Kaplingnya cuma 3. Sedekah yang berkepanjangan, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Tuh kaplingnya itu 3 punya gak nih? Jangan gede adat, gede cemburu. Nih 3 kira-kira gimana nih?
Ini kadang-kadang kita nggak berpikir panjang masalah yang tiga ini. Anak sih alhamdulillah anak udah ada, ya udah pada sekolah, pada kuliah. Agamanya gimana? Udah sesuai dengan doa kita belum? Robi habli minas solihin. Anak matanya di handphone mulu, minas solihin dari mana? Dari Hongkong. Jauh-jauh nyantren, liburan matanya di IG semua, di YouTube. Berhijab, kerudung, penampilan syar'i, sholat 5 waktu, demennya drakor. Islam remeng gitu namanya, Islam remeng gitu namanya. Suruh tobat yang kayak begitu tuh. Anta ma'aman ahbabta, kata Allah, kata Rasul. Kamu itu bakal dibangkitkan sama yang kamu cinta itu. Cintai dia tuh pemain-pemain drakor. Atau grup BTS apa, atau BTC apa, BT apa sih, nggak tahu. Anak-anak sekarang begitu modelnya. Hafal Quran, pulang ke rumah layar HP yang dilihat, muka emaknya lupa. Tapi kalau berdoa, zidni ilman warzuqni fahman. Ya bakal. Ya, ayo kita koreksi nih, kira-kira anak itu udah seperti doa kita belum? Robi habli minas solihin. Kalau udah balik sholat masih disuruh mah, belum soleh namanya. Kalau soleh itu sudah fitrahnya memang soleh. Ya, bicara sempurna hanya milik Allah. Dia tahu azan sebelum berkumandang udah siap, soleh. Ya, bicara khusyuk ya kembali kepada pemahaman. Ya, kadang-kadang masalah itu membuat dia nggak khusyuk. Cuma tetap ikatan dengan ibadah itu sudah betul-betul membuat hubungan yang baik antara dia dengan ibadah. Ya, bicara nanti emosi ketika puasa Ramadan karena mungkin dia manusia, ya mau bilang apa? Dia tinggal istighfar, betul. Tapi jangan sampai dia benci sama Ramadan. Itu anak soleh. Anak soleh ngaji, bicara berapa ayat, berapa jumlah lembaran yang dia baca, itu mood enggaknya dia ngaji. Cuman dia tahu Quran dibaca. Itu anak soleh. Ya, anak soleh itu yang perempuan pakai hijab, yang laki-laki syar'i, nggak isbal. Ya, bicara nanti warna urusan dia selera lah, gitu lah ya. Jadi dia tahu ikatan hukumnya, dia tahu. Dia tahu sekali. Dia yang dia hayalin ini gimana caranya dia bisa puasa apa? Bisa umroh, bisa haji. Ya, bicara nanti kapan usianya dia berangkat haji umroh itu panggilan. Cuma niatnya sudah ada. Ya, karena kan haji umroh panggilan. Bukan maunya kita. Bicara mau orang kaya bisa berangkat kapan aja. Cuma rasa haji dan umroh itu belum tentu semua bisa. Ya, karena panggilan. Kalau panggilan itu laisa lahul jaza ilal jannah. Enggak ada balasan kecuali sorga. Pulang tuh beda dengan sebelumnya. Tapi kalau cuma pengen kamuflase, saya sengaja berangkat haji soalnya rencana saya tahun depan saya nyalek gitu loh. Biar bisa pakai H titik depannya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Targetnya untuk dapat pengakuan manusia, ya rugi. Rugi. Sahabat nggak mau kayak begitu. Mereka perdalam supaya mereka yakin. Yang keempat, para sahabat ini mereka berusaha untuk gigih lah buat dirinya, buat keluarganya, menjalankan ketaatan kepada Allah dan mencintai orang beriman. Jadi al-juhdunya kuat banget. Emang kita kalau ibadah kalau nggak juhdu nggak bisa, Pak. Kita kalau cuma ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan ngaji susah. Juhdu itu semangat. Makanya kan sering kita bilang di kajian kita, dan saya sering ulang-ulang loh. Karena diulangannya masih nggak paham-paham kadang-kadang gitu ya. Kita berharap pengulang itu dipahamin. Kita ini duduk di majelis ilmu manapun ya, bukan jumlah jamaah yang datang, kita bicara kualitas bukan kuantitas. Ya, jumlahnya sekian ribu, paham kagak lo, jangan cuma ngumpul kayak mecin gitu loh. Karena bahasa Nabi, ya Ali, la yahdiyakallah rajulan wahidan khairun laka min humrun ni'am. Ali, kamu berdakwah satu saja orang yang paham lebih baik ketimbang onta merah. Nabi nggak bilang jumlah bilangan. Bahkan dakwah Nabi Islamnya lebih sedikit ketimbang musuhnya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Kenapa? Karena kita bicara kualitas. Di situ Imam Syafi'i bilang, lan tanalal ilma. Udah, kamu nggak bakal dapat ilmu. Ini Imam Syafi'i yang ngomong langsung. Biar ente berteman sama ustadz, ngumpulin semua ustadz di kajian. Wallahi, kata Imam Syafi'i,
lan tanalal ilma, enggak mungkin dapat ilmu kecuali 6 perkara kamu kedepankan sebelum menuntut ilmu. Zaka, yang cerdas. Enggak cerdas nuntut ilmu, capek. Capek, yang ada boring, yang didengar mirip, cuma beda ustadz. Zaka, yang cerdas. Belajar buat apa? Kamu bikin majelis taklim buat apa? Ya, hati-hati nih, di kita banyak, karena ada kehidupan, Ustaz. Di situ ada kehidupan nanti, Ustaz. Banyak buka lapangan kerja baru, Ustaz. Astagfirullah. Waduh, dengan bahasa kita akan berusaha untuk menjaga Ustaz. Kuatan iman Ustaz sama lu kan baru hijrah, betul. Jagain Ustaz dari mana? Di banyak di antara kita kayak gini banyak. Akhirnya membuka peluang beraktivitas menghayalkan dunia. Oh, subhanallah. Yang cerdas, yang kaya cerdas. Ini dakwah berbau keikhlasan. Kalau kira-kira kurang kuat iman jangan nimbrung. Bakal pegel, bakal komplain sama agama nanti. Cerdas. Khirsun, kesungguhan. Ijtihadun, ini yang dikatakan tadi. Betul-betul memaksimalkan diri untuk menggapai kemuliaan. Kalau khirsun itu kemauan yang keras. Buat belajar. Enggak, saya sih hujan, panas, terik, belajar. Yang saya tahu belajar, apalagi saya pelajar. Saya nggak pengen pura-pura sakit, karena saya takut sekali malu sama ayah saya yang pura-pura sehat buat nyari duit. Ayah saya itu sudah tua, pura-pura sehat, padahal dia sakit. Gengsinya tinggi, takut dibilang sakit. Kok kita anak muda malah pura-pura sakit? Malu. Malu. Timbul semangat. Apapun kondisinya, selama memang masih bisa belajar, belajar. Kita cuma angin puting beliung, di Palestina, peluru bom, tetap ngaji, tetap belajar. Karena itu cuma ujian dunia. Dulu sahabat panah melesat, pedang berdenting, tetap zikir tasbih tahmidnya di ujung lidah. Ya, kita timbang panas sama hujan kagak mau jalan. Lu nggak ngaji, hujan. Lu nggak ngajar, panasnya nggak nyanggup gitu loh. Baru gitu aja udah males dalam mod gitu. Cukup dengan dunia. Namanya wardi itu zar, yang begini enjoy dengan kehidupan dunia. Ujung penyakitnya penyakit punya penyakit takut mati. Ya, jadi cinta dunia takut mati. Ya, penyakit wahan, hubud dunia wa karahiyatul maut. Iya. Mereka gigih menjalankan ketaatan kepada Allah, mencintainya. Kalau pendapat Imam Syafi'i tadi, kalau belum dengar, zakat cerdas, khirsun kemauan yang kuat, ijtihadun kesungguhan. Ya, kemudian bulgoh permodalan, buat ilmu jangan bakhil, jangan nuntut sekolah murah gitu loh. Semua sekolah Islam ujung-ujungnya, tapi tolong ana Ustaz, tolong ana gitu loh. Padahal dia mesti nolong sekolah. Ada harga, ada kualitas. Cuma mau bilang apa? Kita pengen masuk surga nggak pakai modal. Bulgo itu permodalan. Kita orang laki punya tanggung jawab. Berani nikah, berani punya anak, berani mati. Karena Allah buat mereka. Jangan kaleng-kaleng. Kita nggak kerja, rezeki sih datang. Cuma kalau pengen kualitas kerjaan kita itu betul-betul bagus, keringat keluarin bro. Jangan hitung-hitungan masalah nafkah buat keluarga kita. Wow, banyak dalil yang menguatkan nafkah kita buat anak istri kita itu lebih berharga ketimbang dana yang kita pakai buat jihad perang. Nah, tanggung-tanggung itu. Udah keluarkan buat mereka bulghah. Yang kelima, sohbatul ustadz, berteman sama guru. Ini mah guru dipanggil susah di pengajian ditahjir. Aneh orang sekarang panitia. Aduh susah deh ustadz, udah jangan deh, percuma deh. Ditahjir ustadz gara-gara ilmunya nggak bisa diambil, nggak bisa dipanggil. Di mana-mana datangin ilmu, bukan ilmunya yang dibetot. Gitu. Kejar. Imam Malik dulu ada orang nanya pertanyaan yang banyak, dijawab cuma satu, yang lain enggak. Apa kata orang, saya jalan jauh Imam Malik. Kata Imam Malik, bilang sama orang, Malik tidak bisa jawab, selesai. Sesimpel itu, iya. Karena ini bukan kerjaan, ini kewajiban. Hati-hati nih, kita banyak yang kayak begitu. Ya, akhirnya berujung pada penampilan dengan istilah ikhwan kibar, akhwat kubro kibarah. Kan bahaya sekali.
Aduh, kita pegel mata, pegel hati. Kesian, sekian tahun sudah belajar nggak ada bekas nantinya. Karena salah dalam menuntut ilmu. Tuh. Sahabat enggak, ditekenin dirinya, keluarganya nih supaya betul-betul gigih menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang ada aja yang nerapin. Karena kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, ciri hati yang sehat itu sibuk merapikan ibadah yang ada. Enggak ngayal membuat ibadah yang baru. Itu kata Ibnu Rajab. Jadi kalau dia sudah berlakukan sesuatu nih, sholat sudah nih, terus kayaknya dia masih belum merasakan sholat tanha anil faksa wal munkar, dia nggak kebet yang lain. Sholat dia buka kitabnya. Kenapa ini aneh nih sholat kok tetap jahil sama orang, tetap gimana caranya pakai duit orang ogah bayar gitu ya. Kerjaan cuma nipu, afwan akhi, afwan ukhti gitu lah. Ini gue sholat bukan kagak dipelajarin. Oh pantesan sholat mas sholat gue gak hafal nama Tuhan tuh. Pantesan sholat mas sholat yang dimakan syubhat mulu. Akhirnya agamanya gak terjaga. Pantesan walaupun ibadah gue bagus tapi sama orang tua gue ribut. Ini merek kerudung udah bermacam-macam yang dipakai, betul. Harusnya sudah bagus. Ya penampilan sudah syar'i. Tapi sama orang tua nggak akur, sama lu alim dari mana Braisis gitu loh. Aneh aja. Kok nggak kepake ilmunya gitu loh. Kita belajar bapak-bapak ya agama, ustadz mana yang kita nggak kenal, tapi zolim sama keluarga. Kita cari nafkah yang syubhat dan haram. Mereka nggak tahu tumbuh di badan mereka badannya gas nggak enak ngomong. Selamanya ngebentak, selamanya, waduh, masya Allah. Katanya udah kajian, gimana sih? Gitu loh. Ini sahabat nggak pengen. Dia tekankan ke diri dan keluarganya, gimana caranya menjalankan ketaatan kepada Allah dan mencintai orang beriman. Karena kenapa mesti cinta orang beriman? Contoh terdekat hasil sebuah ibadah yang baik, orang beriman. Orang beriman itu contoh yang terbaik. Ya. Makanya sense of belonging kita sama orang beriman tinggi banget. Ya, betul-betul kita peduli sama mereka. Mereka punya masalah, itu masalah kita. Orang beriman sakit, kita juga sakit. Ya, kita mendoakan Palestina, mendoakan Gaza. Bukan cuma bendera di depan meja, bukan. Tapi di hati kita terukir kata Gaza, kata Palestina. Karena itu keluarga mereka, keluarga kita, saudara kita. Ini pesta demokrasi di negeri kita ini nggak mengurangi doa kita buat mereka. Karena kemarin semangat di sosmed masalah Palestina. Sekarang masalah pemilu, bagaimana milih pemimpin ke depan, sampai nggak rame lagi tuh masalah Palestina. Kita ini punya penyakit hilang masalah dengan masalah, kayak penggadaian, betul? Jangan, kalau cinta itu nggak akan pernah hilang. Kayak kita cinta sama orang tua kita, cinta sama keluarga kita, bukan di ujung lidah. Bukan depan orang kita pura-pura, cium tangan orang tua kita dipoto masuk sosmed gitu ya. Atau saling memanggil, yang beb, di rumah berantem mulu. Udah deh jangan pura-pura deh, ya Allah begah gue dengerin gitu loh. Agama tuh gak kayak begitu gitu loh. Agama ini betul-betul dipraktikkan kemaksimalannya. Sahabat mempraktikkan seperti itu. Orang beriman contoh yang paling dekat dalam kehidupannya. Ya. Tapi kemudian yang terakhir, silakan kita berdialog setelah ini ya. Iya, dijelaskan bahwa mereka tahu bahwa mereka tercipta untuk beribadah. Mereka tercipta untuk beribadah. Sehingga mereka akan memaksimalkan lawan ibadah itu tidak terkontaminasi mereka dengan itu. Apa? Syirik dan kemaksiatan. Karena pada akhirnya dia minta tolong sama Allah. Allah yang bilang, "Wa ma lizzalimina min ansar." Allah tidak akan tolong orang yang berbuat zolim. Baik zolim diterjemahkan itu syirik, inna syirka la zulmun azim, atau zolim secara umum, semua kemaksiatan. Karena tadi ketika anak kecil ditanya di zaman tabiin dulu, apa yang kau ketahui tentang syukur ketika kau tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi Allah akan menambah jumlah bilangan kenikmatan dan kesempatan yang baik buat kamu sebanyak syukurmu kepada Allah. Orang kalau makin dekat sama Allah, jadi kekasih Allah. Kalau udah jadi kekasih Allah, Allah yang jamin.
Man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Allah yang bakal jaga waliullah ini. Siapa yang mau ngezolimin waliullah di Indonesia ini banyak orang-orang soleh. Itu caleg-caleg yang pura-pura jadi baik, pengen jadi presiden. Lawannya Allah nanti itu. Ya, ente mau bikin makar, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hati-hati. Ini masyarakat sudah pintar, agamanya sudah bagus. Hati-hati, Allah bakal bongkar semuanya nanti. Ya, enggak di dunia, di akhirat. Diletakkan ghadrah. Hadi ghadratu fulan. Diletakkan bendera di bokongnya itu nanti. Tuh lihat tuh munafik. Hadi ghadratu fulan. Ini lambang kemunafikan. Gak ada yang tahu kan siapa dia, tuh dibongkar sama Allah. Gak usah takut. Ya semuanya Allah yang bakal jaga. Gak jadi miskin kita kalau seandainya kita dizolimin. Karena rezeki gak ketukar. Apalagi negeri yang penuh harapan seperti ini. Kita kajian gampang, nyari rezeki gampang, tinggal gampang. Ya Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustain? Tinggal di negeri yang gemah ropah loh jinawi kayak gini. Masya Allah, antum bangun pagi dalam kondisi aminan, ya, dalam kondisi antum ada makanan, tenang jiwa antum. Ini negeri Masya Allah. Ya, walaupun fitnah berusaha untuk masuk ke kita, Allah bakal jaga kita insya Allah. Makanya mereka tahu supaya itu selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk memegang perintah ibadah dan gak melakukan kebalikannya, yakni perbuatan syirik dan kemaksiatan. Ya, dia tahu Allah ini betul-betul menjaga orang-orang yang berusaha untuk benar. Makanya hampir semua nabi dan rasul ini mengingatkan kaumnya dari kesyirikan, dan mendidik mereka untuk menjadi perbuatan tersebut. Karena wa mal lizolimina min ansar. Allah nggak mungkin tolong orang yang berbuat zolim, orang yang berbuat syirik, orang yang berbuat maksiat. Sementara kita tahu kita minta tolong sama Allah. Takutnya kalau ibadah sudah berantakan, syirik sudah kita rutinkan, yang kita panjatkan cuma mendatangkan keburukan bukan kebaikan. Ya, begitulah para sahabat menerapkan dalam kehidupan mereka untuk mereka memaksimalkan waktu yang mereka miliki. Karena wallahi kapan lagi? Nggak ada yang menjamin besok apa yang terjadi. Nggak ada yang menjamin setelah ini banyak kesempatan atau tidak dalam kehidupan kita. Ya. Waktu asar kita bisa bertanya jawab. Silakan para panitia. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Semoga Allah selalu dalam, semoga Allah Ustaz wa yakin insyaallah. Afan Ustaz, ini mau bertanya. Walau saya bekerja di back office-nya gitulah. Bioskop. Kalau di bioskop itu dipertontonkan tontonan yang haram, maka masuk kategori haram. Jadi kita jadi bagian yang haram. Ya. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Saran saya sih lebih baik hijrah, karena bioskop saat ini memang tontonannya nggak menuntun. Ya, saya nggak pengen nyalain bioskop secara umum ya, karena mungkin satu waktu mana kita tahu nanti akan ada dakwah via media, video-video pendek yang dibiosopkan gitu. Ya, mungkin kita ada di bioskop nanti tontonan-tontonan selain daripada sosial media di handphone kita. Mana kita tahu? Ya, kan sudah ada prospek untuk itu ya, karena pada akhirnya bioskop cuma tempat yang dijadikan sebagai tempat nonton bersama tontonan. Kalau tontonannya menuntun aman harusnya, cuma kalau tontonannya nggak menuntun ya haram. Handphone juga begitu, nggak ada yang bilang handphone haram kecuali isinya yang dipertanyakan, kan begitu. Jangan terus kita bilang nih handphone haram, salah ya. Ini cuma transportasi, alat bantu buat masuk ke dalam otak kita sesuatu yang mesti kita sampaikan.
Taib. Keinginan terbesar resign, tetapi single parent yang masih harus membiayai anak-anak dan biaya-biaya, wah, pelan-pelan cari sampingan, nanti resignnya itu betul-betul menenang. Karena kalau cuma sikap langsung berhenti, sementara kita belum siap untuk hijrah secara total, resikonya futur. Kalau memang dia seorang akhwat, seorang perempuan ya, nggak ada kewajiban sih dia kerja sebenarnya. Karena kalau perempuan itu belum menikah, orang tua lah sebagai wali yang wajib membiayai dia. Kalau seandainya dia janda, maka balik ke orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, kakak adik lakinya sebagai walinya. Ya, kita orang laki itu punya tanggung jawab. Kalau masih punya urusan sama adik perempuan, kakak perempuan, ya tolong jangan sampai kita tenang-tenang saja, karena kita yang bakal ditanya di hadapan Allah nanti gitu loh ya. Jadi saran saya sih, kalau bisa langsung ya langsung, kalau enggak ya persiapkan pekerjaan baru untuk hijrah. Dan gak usah takut, kalau kita hijrah karena Allah, Allah yang bakal jamin kita, insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz berkah, insya Allah. Ustaz, izin bertanya dong, apa sebaiknya yang harus dilakukan seorang istri jika suaminya tidak pernah menyentuh Quran? Pepetin aja sama Quran, kita tempelin. Lagi ibu mau melaki nggak demen sama Quran, gimana sih bu? Ibu tuh kan nikah, harusnya kan target nikah ibu kan ke sorga, betul? Ya. Dan ibu ke sorga itu bareng suami. Sekarang suami nggak pernah megang Quran. Astagfirullahaladzim. Kira-kira nyampe ke sorga gak tuh? Ya ingetin supaya dia mau baca Quran. Perempuan kan libas pakaian. Fungsi pakaian itu mengingatkan, mantesin, melindungi, menjaga, itu pakaian. Ingetin. Kalau tetap dia nggak mau megang Quran, ya udah ibu khulu, minta pisah. Ngapain suruh sama orang yang nggak demen megang Quran? Gitu loh prinsipnya ya. Bukan gitu Ustaz, soalnya cuma dia doang yang mau. Astagfirullahaladzim. Ya nggak gitu juga kali bu ya. Perempuan soleha buat laki-laki soleh nanti insya Allah ya. Apa lagi nih? Dalam hal akhlak dan tanggung jawab, alhamdulillah baik Ustaz. Iya, api dalam sekam. Ibu lihat juga itu guru-guru kungfu baik-baik betul. Lagi betapa baik-baik, nggak pernah bikin dosa katanya. Dia begitu dosa. Kita suka ngeliat casingnya orang. Apalagi hari gini nih, anak-anak gadis nih lagi suka nonton The Real di sosial media. Ada yang masuk ke saya nih, ibu nanya, anaknya pakai hijab tapi pengen nikah sama non muslim. Karena ngelihat di Real itu, sosmed itu, katanya ada tuh bukti udah 12 tahun berumah tangga, istrinya muslimah, lakinya kafir, akur-akur aja. Malah mama sama papa pakai hijab cerai, kata gitu. Hari gini tuh anak sekarang logik sekali mikirnya gitu loh. Ini kan bahaya. Kayak saya ngomong tadi, apa kita bisa bilang itu Nabi Nuh nggak pinter berdakwah, anaknya durhaka? Kan nggak gitu, itu ujian nak. Ya, jangan dilihat dari sesuatu yang baik menurut kita. Karena di Islam nikah dan cerai itu kan ibadah. Apa Asma sama Zubair itu jelek karena bercerai di usia tuanya? Lah, dua-duanya ya hati-hati. Tapi memang hari gini orang seneng lihat sosmed ketimbang baca kitabnya ulama. Ya. Assalamualaikum Ustaz, Afwan mau tanya, katanya kan jika umur sudah 40 tahun, dunia yang kita raih masih begini-begini aja, berarti kita sudah harus fokus ke akhirat. Tapi kadang masih saja masih aja penasaran Ustadz, apa boleh kita tetap cari dunia lagi sambil kerja? Iya boleh. Kalau ada lowongan kerja orang umur 70 kerja aja, mau kenapa? Apa gitu loh.
Kalau di kerjaan malah membuat kita jauh dari akhirat, umur 40 mah jangan, kita 40 sudah rawan ini. Udah nggak balik muda lagi kita. Balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanatan. Puncaknya umur tuh 40. 40 tuh puncak. Ya, pas 1 42 turun 39 38, 50 tuh 30. Orang 50 pada sok muda kayak 30, 60 20. Umur 70 kayak 10 tahun, kayak anak kecil. 75 kayak 5 tahun, 80 kayak bayi. Ngiri aja sama cucu, betul? Terjadi gak? Terjadi. Fisiknya tua, batinnya muda kayak anak-anak. Umur 40 nih puncak loh. Harusnya kita sudah bisa menyimpulkan, karena doa umur 40 itu di Al-Ahqaf ayat 15, ya Allah berfirman apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu kalau kita lihat artinya, Rabbi, duhai Tuhanku yang menciptakan aku dengan proses. Auzi'ni an ashkura, ajarkan aku untuk bisa bersyukur. Berarti umur 40 itu sudah flashback. Pandai-pandai memilah-milah. Oh, ini berarti ini dari umur gue pas 20 kemarin nih, yang gampang ini nih, tandain. Yang susah ini, oh, gampang aja dah. Karena kalau boleh jujur, kekuatan kita bukan kekuatan kita yang 20 tahun yang lalu. Ya, hari gini tinggi tuh masjid, karena umur. Dulu sih lari kita. Enggak, kalau aneh beli rumah, pengen yang dekat masjid. Nih, cakep nih. Karena satu waktu aneh makin lemah. Ya, satu waktu ini aneh makin lemah. Aneh pengen kalau beli tempat yang anak gampang silaturahmi. Karena kita sudah susah keluar, biar anak yang datang. Mikirnya panjang. Mulai berpikir umur 40 baru kredit rumah, nasib dah. Kalau nyampe betul, akhirnya meninggalnya masih punya utang, panjang urusannya. Itu sudah umur intiba, umur hati-hati. Ya walaupun kita nggak tahu usia kapan, cuma produktif kita kan sampai 60, 70 kata Nabi. Berarti kan nggak lama lagi ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Qadarullah, saat ini saya sedang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang sakit. Syafa'allah insyaallah. Tahur. Saya sudah meminta izin pada suami untuk ridho pada saya dalam merawat ibu saya. Alhamdulillah suami mengizinkan. Tetapi sometimes suami suka berbuat kurang baik pada ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Berbuat nggak baik gimana? Nggak baik menurut siapa? Gitu lah. Coba dibahas dulu. Kadang-kadang kalau begini bingung jawabnya. Hukum asal orang berbuat nggak baik sama orang tua dosa. Tapi kenapa dia berbuat nggak baik? Karena mungkin cara dia ngomongnya. Alhamdulillah suami ngizinin ibu saya bisa tinggal sama saya. Karena dia tinggal sendiri, ayah sudah meninggal. Tapi belakangan ini suami sering ngomel dengan adanya ibu saya di situ. Kenapa? Aduh, bingung jawab. Nggak apa-apa, jelasin aja. Saya nggak negatif tinggi sama suami situ. Suami saya bagus agamanya, sudah ngaji, didik anak juga masya Allah. Cuma ibu saya senang nonton dangdutan. Ini kisah nyata saya ngomong nih. Jadi suaminya pegel. Saya tuh pengen nolong ibu kamu, tapi kalau saya kerja, anak saya pinter joget semua gara-gara dia, kan gitu. Akhirnya suaminya mungkin ngomongnya agak kasar, salah. Tapi nggak bisa cara baik, mau bilang apa, itu yang saya maksud. Apa nggak baiknya apa, gitulah. Ada juga yang menantu lakinya pegel sama mertua perempuannya, karena sering sekali minta duit melalui istrinya buat berjudi. Ada yang diam-diam buat pinjol. Ini macam-macam yang masuk nih. Ini kok bisa ngomong nih handphone. Jadi memang mesti dipilah-pilah dulu. Saya nggak berani di screenshot omongan saya lagi nanti ya. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya Ustaz. Kalau bosnya galak, tapi sudah waktu sholat dan bosnya tidak memperbolehkan kita beribadah sebelum pekerjaan kita selesai.
Tapi pekerjaan itu banyak. Syukran Ustaz. Ini lagi kerjaannya nggak jelas apa nih. Kalau emang lagi mau operasi, kata bos selesaiin dulu. Ditinggal-tinggal sholat kan nggak mungkin. Ya, masa ditinggal masih meluek kayak begitu kan masuk angin. Ada takdim, ada takhir, tapi kan nggak selamanya begitu ya. Urgensinya apa? Kenapa bos bilang tanggung? Apakah selamanya begitu? Kalau begitu pindah. Berarti bos ini non muslim jangan-jangan. Karena baik tidaknya pegawai itu tergantung sholatnya, kan gitu. Tapi kalau ternyata sholat saja sudah diganggu, aduh ya, gimana mau ada kebaikan ke depannya. Sementara sholatlah yang mencegah perbuatan keji dan Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, bagaimana kiat untuk mendapatkan jodoh? Ya Allah, gimana ya? Gimana dong panitia, gimana? Ya udah sih, wasilah. Al-Hijrah nih Masya Allah nih, ya, banyak orang-orang baik yang mungkin punya anak yang baik gitu ya. Ya coba ada wasilah. Mungkin dirahasiakan datanya, tapi dipegang sama yang amanah. Dilalah kita nggak tahu kan, ya, gayung sambut mungkin nanti melalui dia ada orang baik, usahalah. Tapi tetap jaga kesolehannya, gitulah. Jangan sampai kita nggak soleha. Takutnya nanti nggak masuk kategori soleha buat yang soleh, soleh buat yang soleha. Bisa minta tolong lah. Tapi jangan sungkan untuk minta tolong. Jangan cuma nunggu aja, ya minta cari tahu. Kadang-kadang perempuan lebih dewasa ketimbang laki-laki. Laki mah kelihatan aja gede, tua, bayi bongsor. Nggak ada yang berani, cuma rencana doang, betul ya. Nah, perempuan kadang lebih dewasa. Nah, rasa suka juga begitu. Perempuan lebih tajam ngelihat calon pasangannya. Laki-laki masih main-main ngelihat orang yang pengen dinikahinya. Perempuan suka. Khadijah ngelihat Muhammad SAW, beliau minta tolong Maisarah itu pembantunya untuk kirim salam sama Muhammad. Dia suka sama Muhammad. Boleh. Suka mesem-mesem doang. Siapa? Ya kamu tahu. Ngomong suka gitu loh. Tapi ngomongnya tetap sama ruangan lingkup yang memang bisa menjaga gitu ya. Nanti melalui perantara gitu. Tinggal dita'arufin. Ta'aruf itu cari tahu. Cari tahu supaya tahu ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Cari tahu. Izin bertanya, bagaimana jika bekerja di bidang kemasyarakatan sementara saya single parent yang otomatis bercampur dengan lawan jenis dan kewajiban saya sebagai ibu yang mendidik anak jadi kurang terlaksana, bagaimana? Sudah sama jawabannya tadi. Kalau kamu orang perempuan, hukum asalnya ayah kamu bertanggung jawab, adik kakak lagi kamu bertanggung jawab. Kalau nggak ada yang bertanggung jawab sama kamu, darurat namanya. Darurat, harus jadi survivor. Mau bilang apa? Di situ ilmu yang dikedepankan, jangan menimbulkan fitnah pada setiap tindakan yang diambil. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya di sekolah pelajaran PAI katanya semua yang haram di dunia di surga jadi halal. Kayak misalnya babi, pacaran, homer. Di surga ngapain pacaran lagi? Aneh nih. Kenapa sih mesti ngayalin yang haram jadi halal gitu loh? Soalnya kan di dunia kita nggak boleh makan babi, Ustaz. Emang nggak boleh. Terus penasaran, pengen nunggu surga gitu. Ini di kita nih kompak semua bilang babi haram, kompak nggak? Tapi makan riba. Riba tuh lebih dari babi. Kayak zina sama orang tua. Kita udah nggak makan babi, tapi di kantong kita beja. Sama juga. ATM riba di kantong kita. Soalnya nggak makan babi. Kalau mengharamkan sesuatu yang semuanya haram itu haram. Jangan kaleng-kaleng. Ya. Kita nggak makan babi, tapi teman ditipu.
Bahasanya minjem, kesononya gak bayar. Haram gak tuh? Haram. Tapi kan uang haram itu aku beliin mie. Haram tuh mie sama mau babi, enak aja. Ini kita ngutak sama zatnya gitu loh. Tapi alat bantu tukarnya kita nggak perhatiin. Jadi kayak orang yang sholat pengen diakuin musallin. Allah bilang, fawailul lil musallin. Celaka nih orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim. Ayo dong, udhulu fisilmi kafah. Masuk Islam secara total gitu loh. Jangan kaleng-kaleng. Haram semuanya haram, haram. Bahkan bahasa Nabi itu ma'aksara kasiruhu faqaliluhu haram. Yang banyak ya bikin mabok, sedikitnya walaupun gak mabok haram, itu Islam. Jangan kaleng-kaleng, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Ini kadang-kadang kita bilang musik haram, tapi penyanyi datang heboh, minta foto, aneh. Aneh. Kaleng-kaleng nih yang begini. Ya memang semua yang haram jadi halal di surga nanti. Tapi nggak usah ngayalin yang haram jadi halal juga kali ya. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, izin tanya. Bagaimana pendapat Ustadz jika seorang anak perempuan dituntut oleh ayahnya untuk menjadi contoh bagi ibunya dalam hal berpakaian syar'i, menuntut ilmu syar'i. Namun seorang ibu, namun ibunya sangat susah untuk menerapkannya. Padahal sang anak sudah berusaha untuk menjadi apa yang ayahnya tuntut. Ya nggak apa-apa, kan udah sering dibilang. Kadang bayi lahir itu orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit bayi yang dilahirkan kelak bermanfaat buat orang tuanya. Ya, jadi siapapun kita, mau orang tua mau anak, berpikirnya bagaimana mendatangkan manfaat. Gitu ya. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi? Silakan. Tanyakan. Atau panitia ada yang lain? Kuis. Buat ikhwan ya. Ini disiapin hadiah nih. Yang Anda tanya tadi ya, kali yang bisa jawab. Tadi sempat di awal kita ngebahas tentang judul kajian ini. Kemudian ketika dijelaskan tentang judulnya, masuklah surat Al-Hadid ayat 20. Coba deh, judulnya apa dan bacakan suratnya. Betul. Nggak susah kan? Betul. Buat yang mencatat silakan. Tadi Ustaz sampaikan ini kajian kita nih bersama Majelis Taklim Al-Hijrah di Masjid Ibadur Rahman itu punya judul. Sehingga judul itu menginspirasi ayat yang mau disampaikan. Ayat itu surat Al-Hadid ayat 20. Silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk kajian hari ini judulnya kapan lagi? Benar saja. Baik. Adapun ayatnya? Ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Arab sama artinya. Tahu. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju
di antara kamu serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian hancur. Di akhirat ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan ridhonya. Kehidupan dunia bagi orang-orang yang lemah hanyalah kesenangan yang memperdaya. Taib, boleh hadiah bagus. Nanti saya izin nanya, boleh Ustaz? Betul, makanya. Apa sekalian nanya aja Ustaz? Hah? Sekalian nanya aja boleh? Ya, coba sekalian. Benar. Oke. Tadi ini sekalian nanya Ustaz. Kenalin, saya Faisal dari Ciamas, baru hijrah Ustaz. Saya ini di Bogor bisa dibilang aktivis dakwah juga, dan udah lama sekitar 10 tahunan mengalami aktivis dakwah, tapi di majlis-majlis maulid Ustaz. Jadi saya itu bisa dibilang manajernya gitu, atau eventnya juga yang manage event-event mereka. Dan saya juga manajer dari salah satu beberapa artis-artis dakwah lah ya, saya influencer gitu. Jadi yang saya tanyakan, ketika saya dapat kafalah gitu atau rezeki dari event-event seperti itu atau acara seperti itu, halal atau enggak? Yang kedua, cara tinggalnya gimana Ustaz? Dengan cara baik-baik gitu, dengan memutus tali silaturahmi gitu. Barakallah. Fadhol, dapat hadiah tadi. Iya, masa lalu yang kita miliki itu bukanlah keinginan yang kita minta sama Allah. Makanya indahnya Islam ini mengatakan al-amal bi khawatimiha. Amal tergantung akhir, bukan di awal. Kalau dulu mungkin antum memanage ritual-ritual, event-event bid'ah dan lainnya, ya. Antum memang nggak berilmu, gugur hukum. Tidak ada hukum buat orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Tapi kalau sekarang sudah tahu, antum enjoy dengan keburukan tersebut, berlaku hukum dosa. Nah, ya. Makanya ya sudah, yang sudah. Terapkanlah syarat taubat. Yang salah satunya wabki ala khati'atik. Ingat itu sedih, bukan senang. Jadi nggak usah kita bangga ngomong sama orang, gue dulu, nggak usah gitu. Nanti timbulnya muskilah, ya akhirnya nggak baik buat kita. Sesali, tangisi. Semoga ke depan nggak berulang gitu ya. Nah, terus cara ninggalinnya gimana Sat? Karena nggak gampang, lawang saya yang mau manage, sekarang saya yang ninggalin gitu ya. Sebenarnya sih bahasanya ilmiah aja. Mudah-mudahan melalui antum wasilah buat banyak orang, gitulah. Artinya kenapa antum bisa keluar dari kegiatan ini? Karena antum belajar, Allah kasih hidayah. Nah, dan hidayah yang antum merasakan ini mungkin beda level dengan orang lain. Tapi secara umum kalau memang kita terbiasa melakukan ibadah dengan ilmu, akan menjadi hidayah buat banyak orang insya Allah. Nah, ya, kok lu berubah sekarang bro, dulu kan lu gini-gini. Ya memang udah saatnya kali ya, ternyata setelah aku mendalami lagi, aduh banyak hal yang mesti dipelajari nih. Kayaknya daripada kita bikin event yang mungkin resikonya kita menjadi jariah keburukan orang lain, kita belajar dulu deh. Sekali-kali kita duduk deh. Ciomas kemarin nggak jauh loh. Kalau ente mau rutin di sini, ada pengajian rutin di sini. Beberapa hari yang ditentukan, nanti lihat IG-nya Masjid Ibadur Rahman. Khususnya Senin dan Kamis ada kajian di sini lagi ya. Ya silakan yang mungkin mau merutinkan silakan. Semoga dapat hidayah terus ke depan insyaallah ya. Barakallahu fiik. Jadi nggak bisa langsung, tapi ada proses, namanya prosesnya ilmiah. Kita ninggalin bukan buat musuhin, karena hubungan kita dengan teman itu bukan sesuatu yang nggak sengaja, takdir yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan kalau dulu kita memanage keburukan, ke depan kita manage kebaikan insyaallah. Barakallahu fiikum. Nah, ya. Taib. Ada Ahwat. Giliran akhlak kuisnya Tad. Satu Taib. pertanyaan singkat dan mudah Tad. Siap. Baiklah buat akhwat. Ada beberapa sisi yang ditekankan oleh para sahabat untuk mereka bisa menghadapi ujian-ujian dunia, di mana dunia itu kan tadi ayat dibilang laibun walahun. Coba deh beberapa hal yang sahabat lakukan, silakan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin menjawab Ustaz, jadi ada 5 yang harus kita tekankan untuk para sahabat harus melakukan saat itu, yaitu pertama menekankan dalam diri dan keluarga bagaimana mengenalkan Allah. Yang kedua yaitu saya singkat saja, berusaha menyikapi dengan cara menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan berusaha menjalankan sunnahnya. Yang ketiga, membangun keyakinan dalam keluarga yang benar terkait hal-hal yang gaib dan akhirat. Jadi berusaha untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Yang keempat, berusaha gigih untuk diri dan keluarganya menjalankan kepada Allah. Ketaatan. Yang kelima, mereka menciptakan untuk beribadah sehingga mereka tahu tidak melakukan syirik dan kemaksiatan. Nah. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sahih, masya Allah. Sangat menyimak. Sangat menyimak, masya Allah. Iwan Pak. Ikhwan lagi. Tayyib, masya Allah. Tadi disampaikan ayat tentang i'lamu, ketahuilah dengan ilmu, atau mungkin bahasa umum ketahuilah gitu lah, bahwa dunia ini la'ibun walahun. Dunia ini merupakan permainan yang melalaikan. Bisa gak dicontohkan dunia itu permainan yang melalaikan? Coba deh. Fadal. Fadal, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya kalau dahulu itu kan orang berkuda gitu Ustaz, jadi ada lelahnya. Tapi kalau sekarang itu permainan kita udah digital gitu. Jadi secara fisik nggak lelah, tapi secara pikiran dan ini menghabiskan waktu berjam-jam Ustaz. Sahih, barakallah. Salah satunya itu boleh sahih. Sahih. Masya Allah. Banyak mirip-mirip, pasti mirip-mirip nanti yang lain. Kalau buat akhwat gampang nih. Akhwat yang jelas-jelas aja deh. Supaya ke depan ini lebih mantep, sayang ilmunya itu kalau udah didapat nggak bermanfaat. Ternyata dalam menuntut ilmu itu ada perkataan Imam Syafi'i yang menjadikan sebagai syarat orang menuntut ilmu. Coba ada 6 itu apa aja? Allah. Yang pertama cerdas, kedua gigih, ketiga kemauan yang kuat, 4 itu modal, 5 berteman dengan ustadz. Guru bukan ustaz. Ada ustazah juga soalnya. Ada itu aja. Berarti 4 dong itu. Terus yang pertama Cerdas, kedua gigih, ketiga kemauan yang kuat, keempat itu modal, 5-nya berteman dengan guru. iya. Ada gak yang bisa yang 6 coba? Coba. Enggak apa-apa udah ada usaha. 1, 2, 3 angkat tangan. Ya, silakan. Jadi yang keenam itu waktu yang panjang. Iya, yang 1 sampai 5-nya apa? Yang pertama itu cerdas, kedua kemauan yang kuat, 3 bersungguh-sungguh, yang keempat mempunyai modal, yang kelima itu berteman dengan ustadz, dan keenam waktu yang panjang. Ya, betul. Sahih. Halas. Halas. Sebentar lagi. Iya. Tapi apa Ustaz? Tadi itu Masya Allah ada, kita mau kasih apresiasi untuk jamaah yang paling jauh. Ada yang datang dari Ogan Komering Hulu, suami istri. Masya Allah. Kami mau kasih hadiah Ustaz. Iya, ini ada jamaah yang datang langsung nih dari Palembang berarti ya. Mungkin yang ikhwannya boleh maju ke Datang sengaja buat kajian. Masya Allah, barakallah. dari Ogan
Contoh nih yang namanya ilmu tuh nggak lihat jarak tempuh, tapi kalau memang kuat kemauan, masya Allah. Mudah-mudahan jadi contoh buat yang lain nih, pasangan suami istri ya. Iya, nuntut ilmu bareng sampai nyebrang pulau, masya Allah. Semoga bermanfaat insya Allah. Mudah-mudahan. Ya, thank you. Sepertinya itu aja. Mungkin pengumuman sedikit bahwa yang tadi pertanyaannya dijawab, mohon hubungi panitia untuk mengambil hadiahnya. Barakallahu fiik. Sudah Ustaz. Ya. Ya, semoga manfaat insya Allah ya. Kita ada kegiatan setelah ini dengan teman-teman MBI, kita daurah sampai ntar malam ya. Sampai enak kita belajar. Ya, insya Allah banyak manfaat nih. Ya, jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita, doakan majelis ilmu kita, majelis Talim Al-Hijrah dan Al-Azifi ini. Ya, semoga Allah berikan keistiqomahan ke depan insya Allah ya. Bantu doa juga dengan aktivitas dakwah kita di Desa Pasir Gau, Kecamatan Ranca Bungur, Bogor Barat ini. Semoga Masjid Baitur Rahman dijaga oleh Allah. Dan jangan lelah untuk saling mendoakan, doakan diri kita, keluarga kita cinta Indonesia agar dijaga selalu ukhuwah kebangsaan kita insya Allah. Dan doakan pula saudara kita di Palestina, di Gaza, semoga Allah selalu berikan yang terbaik buat mereka, kesabaran dan lain-lain ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Nah, sehingga kita tutup kegiatan kita pada tablik akbar Al-Hijrah ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.